Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya nih? Hah? Nah coba di unmute ya, unmute. Ya selamat apa ya? Ini waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi isanya udah lewat ya. Terima kasih karena sudah hadir pada malam hari ini. Hari pertama di mana 1 dari 7 hari. Ya kita akan bahas step by step. Ya kenapa kok 7 hari? Ya karena kita maunya pelan-pelan. Jadi nanti di sini materinya juga nggak banyak, ya, yang sangat umum, tapi kita akan perbanyak tanya jawab. Ya, baik. Bisa nggak nih teman-teman di sini nih namanya di rename, ya namanya di rename. Misalnya gini nih, misalnya Rusin Hidayat. Nah, Bapak Rusin Hidayat ini di rename namanya menjadi misalnya, ya Pak ya, jadi Rusin misalnya dari misalnya dari kota mana Pak? Pak Rusin? Coba di unmute. Di unmute Pak, di unmute. Di unmute. Nah, gitu. Nah, enggak. Rick, ya. Oke, Assalamualaikum. Selamat Kota mana, malam. Pak? Assalamualaikum. Suaranya. Halo. Ya, Pak kota mana, Pak? Udah kedengeran, udah. Oh, udah. Kotanya kota mana, Pak? Indramayu, Pak. Indramayu. Nah, jadi gini, di rename namanya misalnya Rusin H Indramayu gitu. Jadi teman-teman bisa lihat semua nih kota mana aja gitu. Iya. Ya. Kemudian Arifin Ilham. Nah, itu juga sama nanti di rename namanya. Ya biar teman-teman bisa saling lihat nih. Ya, Irma Asiska. Ya, namanya Pak Didik Malang. Munir, ya, Arif Rahman, Ayah Tatak. Mana gambarnya Ayah Tatak nih? Ya, diganti namanya aja Pak Rusin. Iya, siap. Ya, oke. Kemudian Yaya Sofia. Nah, ini namanya juga dikasih di rename. Jadi nah itu Didik Malang. Nah, bener tuh. Didik Malang. Nah, berarti tahu dari Malang. Ya, Morowali. Nah, Morowali Utara siapa namanya nih Pak nih? Morowali Utara nih. Ya. Oke. Mantap. Siapa lagi nih? Ayah Tatak itu maskernya. Buka aja Pak. Ya, sebentar kita mulai. Sekali lagi, ini hari pertama. Hari pertama dari 7 hari ke depan. 7 harinya nggak berturut-turut. Jadi sekarang hari Senin, 22 Juni 2020. Ini adalah hari yang pertama, sifatnya buat umum ya. Baik itu mitra, mau MBR, mau MBP, atau zaman dulunya mungkin basic, silver, dan sampai titanium, bahkan sampai signature. Nanti hari keduanya yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020. Nah, tanggal 24 Juni itu khusus untuk MBP, MBR, ya, atau yang dulunya basic. Ya. Kemudian tanggal 25-nya khusus buat yang signature aja. Ya, atau yang dulunya silver, gold, platinum, titanium. Nah, jadi selang 1 hari bedanya antara MBP dan signature. Nah, kenapa dipisahkan? Karena materinya agak beda sedikit. Ya, jadi kalau misalnya contoh saya bicara materi signature ke teman-temannya MBP atau basic, nanti malah akan bingung. Bingungnya belakangan aja. Ya. Dan jangan khawatir, nanti selama 7 hari ini itu ada rekamannya. Jadi kita akan buat menjadi satu session ya yang udah dipotong-potong. Nah, ini bisa dipakai buat marketing tools. Ya. Baik, bagi mereka yang teman-teman yang nggak bisa masuk ke Zoom ya karena pendaftarannya banyak sekali. Nah, ini bisa tetap mengikuti live streaming di Facebook, Instagram, YouTube, atau lewat Veteran Connect.
Di Paytrend Connect tinggal klik aja Paytrend TV, selesai. Ya, baik. Kita mulai. Sudah siap nih semuanya? Angkat tangan kalau udah siap. Ya, oke. Klaten, Gorontalo, Kabupaten Tema itu di mana ya? Temanggung gitu atau apa ya? Ada nih. Siapa? Namanya tuh. Ya, Tema, Pak Abdul Aziz saya nggak tahu di mana. Coba page berikutnya. Bisa page berikutnya nggak nih? Nah, page berikutnya dari Lampung, ya, Dina Lampung, Cilacap, Garut, Atat. Ya, kemudian Kusnadi dari Rokan. Rokan itu di mana ya? Riau ya. Oke, selamat ya Riau ya, Pak Rokan ya. Kemudian Sulika. Apa tuh Sulawesi ya kali ya. Ya, Justia Sidoarjo, Pak Dedi Mojokerto. Kemudian siapa lagi nih? Samsung Galaxy X Cover. Wih. Ada handphonenya. Robi Jakarta, apa kabar Robi ya? Ya, Eka, Rani Jakarta, Ramli, kemudian Faizin Jepara. Waduh, Jepara. Ya. Tegal, Miftah, kemudian Hengki. Kayaknya banyak yang Samsung juga di sini ya. Muhammad Zupri, Robi Romansa, oke. Baik. Langsung kita mulai. Kita mulai dari website kita. Atau paling tidak gini, ada satu buku film ya, tapi sedikit sekilas tentang perusahaan. Jadi kita tahu bersama ya bahwa sekarang ini kan antara Paytrend dan Training.net ini menjadi dua perusahaan yang berbeda. Dulu Paytrend di awalnya Paytrend di mana sebagai perusahaan jasa sistem pembayaran ya, dan juga sebagai perusahaan direct selling atau MLM. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa sekarang Paytrend itu murni hanya untuk PJSP tok, menginduknya ke Bank Indonesia. Nah, untuk MLM-nya atau bisnisnya atau direct selling-nya itu ada di perusahaan baru namanya PT Trininet Sentosa Internasional. Jadi mirip sih, yang satu Veritra, satu Trininet. Ya, nah keberadaan Trininet ini bukan hal baru. Tetap aja kemitraan yang dulunya ada di Paytrend itu dimigrasi ke Trininet. Jadi nggak ada yang berubah. Ya, malah banyak yang ditambah. Jadi ada beberapa kawan-kawan di luar sana yang berpikir, wah ini perusahaan baru nih, mesti cara baru dan sebagainya. Enggak. Ya, termasuk perubahan sistem. Ya, perubahan ini juga bukan perubahan yang baru. Hanya saja karena mungkin penampilannya berbeda, teman-teman menganggapnya sesuatu yang baru. Padahal ini hanya modifikasi. Modifikasi itu adalah cara penampilannya aja. Contoh gini, seperti rumah yang diganti catnya, ditambah pintunya, tambah jendelanya, diperbaiki jalan seperti itu. Tapi rumah utamanya tetap sama. Ya, selama 7 hari ke depan, saya akan buktikan kepada teman-teman sekalian bahwa LJS ini itu adalah penyempurnaan, bukan penggantian. Penyempurnaan dari konsep yang lama menuju yang baru. Yang dulu misalnya pintu masuk, pintu keluarnya cuma satu, sekarang ada banyak pintu masuk, ada banyak pintu keluar. Sehingga peluang untuk setiap orang berhasil atau sukses ini banyak. Ya, cuma karena mungkin belum paham, ya nggak apa. Dari hasil polling kemarin saya lihat hampir 50% nggak paham aja. Tapi alhamdulillah pada hari ini sudah nggak sedikit lagi mereka sudah mulai menikmati bagaimana LJS. Emang perlu waktu ya, perlu waktu. Namanya juga ini sekolah baru yang nggak umum. Baik, saya akan putarkan dulu ya, walaupun kita akan bicara Trininet, tapi 4 menit pertama ini kita akan putarkan sekilas tentang Paytrend. Memang ada di channel Telegram saya, tapi kelihatannya belum semua orang membaca, dan jangan khawatir, kita nggak suruh baca, tapi dengerin aja, karena ada yang membacakan. Ya, kita lihat dulu sekilas Paytrend. Sekilas tentang Paytrend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PayTrend adalah brand atau merek dari aplikasi e-money di bawah naungan PT Veritra Sentosa Internasional dengan izin resmi dari Bank Indonesia yang dapat dilihat pada link yang berasal dari website resmi Bank Indonesia sebagai berikut. Sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP, alhamdulillah PayTrend ada di urutan ke-28. Alhamdulillah, PayTrend dengan dukungan MUI atau DSN serta Bank Indonesia menggagas terbentuknya e-money syariah hingga keluar fatwa MUI atau DSN nomor 116 DSN strip MUI 9 2017 tentang uang elektronik syariah sekaligus menjadi platform e-money syariah pertama di Indonesia. Masyarakat dapat dengan bebas mendownload dan mendaftar secara gratis baik di Play Store maupun di App Store dengan kata kunci PayTrend 5.17 dan langsung dapat digunakan dan diharapkan bisa menjadi teman setia bayar-bayar sehari-hari. Selain untuk PPOB, PayTrend termasuk salah satu perusahaan yang dapat menerbitkan KRIS, QR Indonesia Standard, di mana kode KRIS ini bisa dibaca oleh semua platform atau aplikasi dari penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti bank maupun perusahaan e-money lainnya. Untuk mendapatkan kode KRIS ini, silahkan mendaftarkan usahanya dari pedagang keliling, warung, toko, dan usaha apapun ke website berikut. Dan saat ini, aplikasi PayTrend selain bisa transfer kemanapun, bisa juga dipakai untuk membayar di tempat-tempat yang berlogo KRIS walaupun tidak ada nama PayTrend di logo tersebut. Yang penting ada tulisan KRIS. Semoga aplikasi yang dibangun oleh 100% Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa bersanding dengan aplikasi lainnya untuk berkontribusi positif dalam membantu pemerintah mewujudkan gerakan nasional non-tunai, sehingga terjadi percepatan ekonomi untuk membentuk Indonesia yang makmur. Sesuai dengan Akta Perubahan Nomor 17 pada tanggal 21 April 2020 dengan Notaris Cut Sari Lufiana Dewi Lutfi, SH MKN, PT Veritra Sentosa Internasional hanya menjalankan usaha berupa aktivitas jasa keuangan dan platform digital serta keturunannya. Berbagai penghargaan dan prestasi telah ditorehkan hingga saat ini berkat dukungan tiada henti dari masyarakat pengguna PayTrend serta para mitra usaha atau bisnis PayTrend dulu saat perusahaan masih memiliki izin usaha lainnya, yaitu usaha penjualan langsung atau MLM sebelum perusahaan melakukan spin-off atau pemisahan usaha. The Best Digital Brand 2020. Alhamdulillah, Senin 18 Mei 2020, PayTrend masuk kembali dalam daftar The Best Digital Brand untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut 2019 dan 2020. Versi majalah ternama khusus perbankan atau institusi keuangan di Indonesia yaitu Infobank. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus maju dan menjadi bagian dalam membangun ekonomi masyarakat Indonesia. Ayo, ajak kiri, kanan, depan, dan belakang kita untuk gratis download PayTrend 5.17, baik di Play Store maupun di App Store. Ya, jadi nanti filenya bisa di-download, ya, bisa kita share supaya nggak suruh baca lagi, ya. Nanti ada juga skill sang Training.net, tapi untuk Training.net kita belakangan, ya. Nah, sekarang saya akan buka, kita mulai dari website, yaitu www.training.net.co.id. Baik, ini lucu juga ya. Ada banyak teman-teman yang nggak tahu website official kita apa, ya. Nah, inilah website official kita. Ya, doakan dalam waktu nggak cukup lama, ini web akan berubah lagi menjadi web yang begitu simple dan mudah untuk dipahami. Jadi kalau sekarangnya seperti ini, ya kita akan lebih baik lagi, ya. Nah, kita lihat di website ini di www.training.net.co.id itu ada menu di paling atas. Ya, kalau di handphone mungkin jadinya di kiri ya, kalau nggak salah. Ya, di kiri. Di atas itu ada About Us, ada produk, ada news, ada event. Jadi acara hari ini ada di event tuh, ya. Dan marketing kit. Nah, kita percepat dulu, ya. Kita klik marketing kit.
Ya. Nah, akan muncul. Nah, di sini nih. Ya, ada muncul tentang ada pilihan tuh di balik bisnis yang hebat ada sistem pemasaran yang kuat. Baik, sebelum saya bahas ke sana begini. Ada banyak sekali bisnis yang menawarkan tentang kehebatan bonusnya, kehebatan produknya dan sebagainya. Banyak, nggak cuma satu. Ya. Lalu apa yang kita sampaikan di Trinet ini? Ya sama. Saya percaya kok bahwa perusahaan-perusahaan yang lain pun itu punya sistem perhitungan mungkinnya atau katanya yang bonusnya katanya lumayan atau produknya bagus-bagus. Kalau produk nggak bagus nggak mungkin jadi perusahaan. Yang penting legalitas, ya legalitas perusahaan multi level atau direct selling harus punya CUL dari Kementerian Perdagangan, ya dan juga menjadi anggota dari asosiasi. Nah, dua hal ini penting kenapa? Karena inilah yang menjamin bahwa perusahaan tersebut bukan money game. Ya. Nah, kalau yang ketiga adalah tentang kesyariahan. Nah, kalau syariah ini di Indonesia sekarang baru ada 9. Ya, ini juga nggak usah dibahas. Cuma 9. Ya. Jadi bukan berarti yang 9 lebih baik, enggak juga. Tapi artinya ya kita doakan aja perusahaan-perusahaan lain juga akan menyusul yang 9 ini ya. Nah, di balik bisnis yang hebat ada sistem pemasaran yang kuat. Jadi sebetulnya untuk membahas tentang marketing plan, yang akan saya bahas adalah caranya. Ya, mau sehebat apapun marketing plan, sehebat apapun produknya, kalau caranya salah atau kita nggak tahu bagaimana cara memulai, ya sama aja. Jadi hari ini sampai dengan 7 hari ke depan, saya akan bicara the way of atau step by step. Ya, langkah-langkah atau cara bagaimana menuju ke sana. Ya, jadi cara pertama tadi kita lihat websitenya Trinet. Nah masuk ke sini itu ada menu tuh, ada yang diklik yaitu ada tinggal lihat marketing plan atau download video. Nah kita pilih yang lihat marketing plan. Jadi saya nggak pakai materi baru ya, saya pakai materi yang ada di website dengan harapan agar teman-teman di sana nanti mengulang kembalinya lihat enak gitu. Tinggal lihat ke website sama mungkin nanti download video saya hari ini. Jadi saya kan modalnya cuma apa yang ada di website sama nanti di papan tulis. Apa nih? Flip chart. Papan tulis saya kayak anak TK. Baik, kita bicara nggak banyak ya. Halaman pertama ini judulnya adalah rencana bisnis atau marketing plan. Ya, banyak yang nanya alamatnya Trinet di mana sih? Ya alamatnya sama dengan Veritra. Ya, di sini ini tentang profil perusahaan. Artinya ada alamatnya, ada email, kontak dan sebagainya. Ya, telepon nggak ada di sini. Ya nggak apa juga lah, sulit dihubungi telepon. Ya, jadi kita pakai live chat aja. Nah, kita masuk ke halaman kedua. Di sini mungkin di halaman pertama ada tuh metode LJS. Itulah yang mungkin menjadi kuncinya nanti. Ya, mudah-mudahan di hari ke-7 kita semua sudah paham LJS itu seperti apa. Loncat ke nomor 2. Oke. Nomor 2 ini halaman kedua ya maksudnya. Halaman kedua atau bahasan nomor 1 adalah produk-produk Trinet. Saya juga tidak akan bahas detail bagaimana produk Trinet karena bisa baca sendiri. Ya. Tapi yang paling penting adalah yang kita paham apa sih yang ada dalam produk tersebut, bukan kandungannya. Tapi kenapa sih produk ini menjadi berarti untuk LJS? Nah, itu yang saya bahas sebentar ya. Nah, seperti apa produknya? Nah, kita lihat di sini ya ada macam-macam. Ya, saya geser lagi. Coba di stopnya di produk yang paling hot. Ya, in love oke hot. Ya, ada lagi yang hot yang baru-baru terus scroll. Terus. Nah, ini juga produk Indobio. Ya, ini juga luar biasa testimoninya. Komen lumayan. Nah, kita ke sini aja nih. Ya, di sini ada 4 produk hot. Ya, sengaja saya pilih yang ini dulu biar duplikasi gampang. Baik. Jangan lihat di produknya ya. Tapi coba kita lihat di keterangannya. Ya. Itu yang kiri kan ada Viagra motor, Viagra mobil, kanannya, bawahnya Bimun, kanan bawahnya Kopi Fokus.
Jadi sekarang saya lihat ada teman-teman kreatif sekali di sana ya. Bahwa waduh ini mesti fokus nih, makanya mesti minum kopi fokus setiap hari. Ya, saya minum kok. Ya, yang saya nggak minum cuma 2. Ya, yaitu Viagra motor dan Viagra mobil. Ya, cuma itu yang nggak saya minum. Yang lain saya minum. Oke. Nah, lihat ini ya. Lihat di produk di kanan, di keterangan di kanannya itu di bawah itu di sana ada harga mitra. Ya. Ada harga mitra, ada harga konsumen, ada rabat dan ada skor pribadi. Ya. Nah, saya lihat ada di beberapa bahasan, dilihat di grup, kayaknya kok masih ada yang salah paham nih. Ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, kita mulai dari basic. Kalau ada teman-teman bilang, wah yang gini nggak usah dijelasin, perlu. Karena saya lihat di grup ada yang apa rabatnya buat apa sih? Kapan saya dapat rabatnya? Padahal bukan seperti itu. Ya, jadi seperti biasa. Seperti biasa di spidolnya. Waduh, luar biasa di spidol nih. Nah, ini bisa di shoot ini. Ini bisa. Ini galang ya. Kelihatan? Udah, sip ya? Sip ya, oke. Bisa digedein nggak si gambarnya? Gambarnya oke. Gambar produk yang pas bagian harga mitra ke konsumen. Oke, nah kita lihat ya. Ada harga mitra, ada harga konsumen. Nah, harga mitra itu adalah harga spesial, ya, buat mereka yang minimal berstatus mitra MBR atau mitra bisnis reguler itu berhak mendapatkan diskon. Jadi berapa sih harga produk? Harga produknya sebetulnya ya 145.000 nih. Ini Viagra apa nih? Viagra motor ya. Nah, ini Viagra motor. Harga produknya sebetulnya 145.000. Ya. Tapi karena teman-teman sudah menjadi mitra kita, bahkan dari reguler pun sudah, itu dapat harga diskon atau harga khusus namanya harga mitra. Jadi belinya dengan Rp124.300. Ya. Nah, yang saya bahas di sana adalah rabat dan skor pribadi. Apa maksudnya rabat dan skor pribadi? Baik. Ya, rabat. Jadi kalau kita bicara Viagra motor, rabatnya adalah 33167. Itu di belakangnya ada satuan. Satuannya adalah PV. PV lagi. PV ya? BV ya. Jadi ngomong P sama B mirip. Jadi BV itu bonus value. Artinya apa? Bahwa dari produk tersebut, ya dari harga 124.300 atau dari ya ini itu ada 33.167 BV. Itu adalah nilai yang disisihkan dari produk tersebut yang dikumpulkan di perusahaan untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan bonus. Jadi gini. Ya. Jadi setiap orang yang beli produk itu kan ada rabatnya nih. Ya. Dalam satu hari dari mulai pukul 00 sampai dengan 23.59. Nah, dalam satu hari ini seluruh pembelian atau penjualan perusahaan ini atau pembelian mitra-mitra untuk seluruh produk rabatnya ditotalin, dihitung rabatnya. Ya, rabatnya dihitung untuk hari itu. Nah, anggaplah terkumpul misalnya 10 juta rabat misalnya. Misalnya ya, BV berarti rabat. Dalam satu hari ini, berarti inilah total dasar perhitungan bonus atau komisi yang diberikan pada hari itu. Ya. Jadi konsepnya bagi hasil. Keuntungan itulah yang akan dibagikan. Jadi bukan berarti kita beli produk segitu 33 berarti bonusnya buat yang beli produk, bukan. Tapi ini ada dasar.
Paham ya? Jadi nanti inilah yang disebut dengan rabat internasional. Dicatat ya. Karena nanti ada kuis. Ya, kuis. Hadiahnya ke Bali. Ketemu di Bali tapi ya. Enggak lah, itu bercanda ya. Jadi rabat internasional. Loh, kenapa nggak namanya rabat nasional? Kan kita Indonesia nih, kok pakai internasional? Nah, ini menariknya. Ada banyak mitra-mitra kita yang domisilinya di luar Indonesia. Kayak misalnya di Taiwan, di Hong Kong, Malaysia, Singapura, kemarin ada di Saudi, ya terus di Brunei, India, ya di Amerika. Nah, mereka ini adalah pengguna produk kita juga. Apa mereka jualan di sana? Enggak. Ada sih yang jualan, tapi umumnya dipakai, pemakai, ya. Jadi mereka waktu beli produk berarti menyumbang rabat kan buat perusahaan. Nah, rabatnya itu yang dipakai untuk menghitung seluruh bonus dan komisi yang diterima oleh mitra-mitra. Nah, ini penjelasan sederhana. Jadi menariknya adalah begini. Menariknya adalah seandainya sekarang saya ada di Bandung nih. Saya ngeliat omset, oh di Hong Kongnya besar nih. Nah, kita ikut happy. Biasanya kan umumnya tuh kita susah nih ngelihat orang lain senang. Betul. Atau senang lihat orang lain susah. Nah, di internet dibalik nih. Harusnya kita senang nih melihat ada satu daerah, satu kota atau bahkan satu negara yang omsetnya tinggi. Yang rabatnya tinggi. Sehingga menyumbangkan rabat secara keseluruhan perusahaan atau rabat internasional. Ya. Jadi ini konsep gotong royong, yang kuat bantu yang lemah. Nah, angka inilah yang setiap hari nanti dipakai dasar perhitungan. Ya, bagaimana cara ngitungnya nggak dibahas sekarang. Ya, kita bahasnya prinsip itu dulu. Oke, sampai di sini tentang rabat bisa dipahami? Oke, ya. Nah, belum tanya jawab nih ya. Oke, nanti. Nah, berikutnya lagi. Selain rabat, ada tertera skor pribadi. Ya mungkin ini sedikit dikoreksi aja, mungkin bukan skor pribadi lah, skor produk aja lah. Ya, skor aja. Ya, kita bicara skor. Skor. Nah, kalau rabat kan dikumpulkan harian tuh. Nah, bagaimana dengan skor? Nah, skor ini itu adalah bentuknya seperti poin, ya, skor, poin atau nilai. Nah, inilah yang kita kumpulkan. Jadi setiap mitra itu menabung. Ini anggaplah menabung skor ini. Jadi misalnya saya beli Viakra motor, berarti saya sudah menabung skor sekian. Jadi kalau di sini kan skornya kalau Viakra motor kan 1186. Jadi setiap mitra kita ya atau setiap pebisnis di Trainnet, setiap beli produk apapun itu ada skornya, ada poinnya. Nah, ini menarik. Ya, jangankan yang inilah. Pada saat kita belanja di contoh di mana ya, di Alfamart mungkin atau di Indomart atau mungkin di Metro atau di mana kan suka ditanya kan, punya membernya enggak atau Jogja. Ada membernya enggak nih? Nah, maksudnya apa? Mereka dapat poin. Nah, poinnya ntar ditukar dengan apapun. Ya, cuma segitu aja, tapi hanya untuk ditukar aja. Ya. Bedanya di kita, skor ini mirip seperti poin. Dikumpulkan untuk kita pribadi. Untuk apa? Nah, skor ini akan menjadi dasar perhitungan bonus, komisi, dan status. Oh sorry, jadi skor ini sangat menentukan. Ini kelihatan nggak ya? Katanya, ini sangat menentukan nanti ya ke depannya adalah menentukan status. Status kemitraan. Seperti yang kita ketahui, status kemitraan di kita saat ini di Trainnet cuma ada 3. Yang pertama MBR, ya, mitra bisnis reguler, ya. Ini ada istilahnya nih, istilah kerennya dalam bisnis ada dropshipper, ya, reseller. Jadi di MBR ini teman-teman dilatih
untuk menjadi reseller atau dropshipper. Apa itu dropshipper? Tinggal googling. Ya, jadi di MBR latihan kita, latihan jualan. Bisnis itu jualan. Ya, jadi nggak ada bisnis yang nggak ada jualannya. Nah, masalahnya jualnya mau jual ke pribadi atau mau jual ke orang lain, tetap jualan. Ya, tetap jualan. Nah, menariknya dropshipper ini adalah kita bisa jual ke orang lain yang bukan mitra, nanti di virtual office, di sana nanti dicontohin nanti ya. Jadi kita jual ke orang lain, kita yang beli, dikirimnya ke orang lain, bahkan namanya juga nama orang lain. Nah, sehingga orang tersebut menerima seolah langsung dari perusahaan, padahal kita yang jualan, itu namanya dropshipper. Ya, nanti ya. Nah, jadi skor yang kita kumpulkan dari pembelian produk itu akan berpengaruh terhadap status. Jadi dari MBR bisa naik status menjadi MVP atau Mitra Bisnis Premier. Ya, dari MVP bisa naik ke Signature yang sekarang yang dulunya Titanium. Ya, jadi saya ingatkan beruntung yang dulu sudah Titanium. Ya, beruntung karena sekarang ini nggak bisa langsung seperti itu. Harus ada prosesnya. Jadi status, kemudian yang kedua ini berpengaruh terhadap bonus. Bonus. Yang ketiga berpengaruh terhadap komisi. Nah, jangan-jangan teman-teman bingung nih, apa bedanya bonus dan komisi? Ya, saya bahas sedikit aja. Bonus itu, ini jangan sampai kebalik nih. Emang kebalik tulisnya sih, harusnya komisi dulu baru bonus. Ya, jadi komisi adalah sesuatu yang kita dapatkan dari hasil kerja kita langsung. Jadi misalnya gini, saya jualan produk ke si A langsung. Jualnya, saya beli pakai harga mitra, jual harga konsumen. Ya, saya dapat komisi. Ya, dapat komisi 2 ya, dapat keuntungan dari penjualan, dapat komisi dari perusahaan. Gara-gara saya menjual langsung, saya dapat komisi. Contoh kalau di internet seperti komisi referral atau komisi mentor. Ya, pada saat kita menjual langsung, ya mengajak mitra langsung, kemudian dia beli langsung sama dia menjual langsung itu hasil kerja langsung. Jadi gara-gara kita kerja langsung, kita dapat komisi. Nah itu langsung. Ya, nah bonus adalah sesuatu yang kita dapat secara tidak langsung. Jadi kita bekerja, ya kita bekerja, kemudian kita membantu si A. Nah gara-gara kita bantu si A ini jadi bisa ngebantu si B. Ya, si B akhirnya punya omset dan kita bisa dapat itu bonus namanya. Jadi hasil yang kita dapatkan secara tidak langsung, tetap bekerja tapi hasilnya nggak langsung. Ya, oke. Nah kemudian skor ini juga berpengaruh terhadap namanya reward. Jadi bedanya dengan kita belanja di departemen store atau di mall, skor di sini itu berpengaruh terhadap 4 hal. Ya, status kita bisa naik, status bisnisnya, bonus dapat, komisi juga bisa dapat, reward juga kita nabung. Ini semua tabungan jadinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi dari setiap produk, selain manfaat dan sebagainya yang utama, ada 2 yang kita nggak boleh lupa, yaitu rabat dan skor. Rabat itu berpengaruh terhadap omset atau rabat internasional yang dibagi pada hari itu. Yang kedua, skor berpengaruh terhadap status bisnis kita, bonus, komisi, dan reward. Sampai sini bisa dipahami? Oke, next. Next R. Ya. Nah, di M-Plan. Jadi gini, jangan khawatir. M-Plan ini teman-teman bisa download langsung atau bisa lihat langsung di website ya. Jadi nggak usah, waduh saya dapatnya gimana nih, nggak buka website aja dah langsung ya. Nah di sini di daftar list produk ada tuh jelas. Ada banyak yang nanya, saya lihat produknya di mana ya? Di website. Nggak ketemu. Nah saya lupa nanya, website mana nyarinya? Ya kalau websitenya di klikbesia.com nggak dapet. Ya. Jadi di sana ada di daftar produk bisa ada harga mitra, ada harga konsumen, ada skor, ada rabat, ya. Kemudian konversi. Oh ya ini konversi ini sebetulnya ini kepentingannya pelaporan ke perdagangan. Jadi saya juga menjawab beberapa pertanyaan juga gini. Ada yang bilang Pak
cobalah pakai produk-produk yang umum yang ada di pasaran. Nah, jadi gini teman-teman, ya. Perusahaan direct selling atau MLM itu untuk produknya punya beberapa aturan. Ya, untuk produk. Yang pertama dia harus unik. Nggak sama dengan yang ada di pasaran. Bisa paham ya? Jadi kalau disuruh dijual produk pasaran nggak bisa. Ya nggak bisa dapat izin itu, nggak boleh. Boleh dijual tapi nggak boleh ada skor, nggak boleh ada poin, nggak boleh ada bonus. Pak, perusahaan ada yang begitu. Ya, itu urusan perusahaan lain. Ya, apakah dia punya izin atau enggak saya nggak tahu. Tapi yang jelas secara undang-undang nggak boleh. Ya, jadi harus unik. Ya, nggak ada dimanapun. Ya, atau berbeda. Yang kedua, ya, hanya dijual di kita, di perusahaan. Nggak bisa di perusahaan lain. Jadi kalau dia bilang, Pak, cari produk dong itu sama seperti itu, nggak bisa. Pertama unik, yang kedua hanya boleh kita yang jual. Ya, sorry guys. Ya. Nah, yang ketiga, harga. Harga ini harus masuk akal. Kalau ternyata, ada produk nih yang mirip dengan yang kita gitu ya, tapi harga lebih murah. Nah, berarti ada benefit. Ya. Jadi yang ini ada benefit. Ada manfaat yang berbeda. Ya, sama-sama misalnya, loh ini Viagra kok mirip ya dengan ada beberapa ini. Betul, mirip. Ya, tapi beda. Apa bedanya? Bisa di komposisinya, ya, bisa di manfaatnya dan sebagainya. Ya, samalah. Ya, kayak mobil, ya Daihatsu, Toyota. Ya, kan ada yang mirip tuh secara tampilan, tapi kan beda. Nah, oh Pak, itu cuma beda merek. Nah, harganya beda kok. Berarti apa? Kalau sampai beda harga, berarti memang ada komponen yang berbeda. Ya, nah sama dengan produk kita. Ini. Jadi kalau ada bilang bumbu masak, betul. Ya, bumbu masak ini saya ada pernah bilang bahwa akan ada bumbu masak nanti ke depan. Ini perlu waktu juga. Karena bumbu masak mesti beda dengan bumbu masak yang ada di pasaran. Ya, oke. Next. Alur distribusi produk. Bagaimana konsumen atau mitra bisa mendapatkan produk di Trinet. Nah, ini ada alurnya di sini. Ya, nih, mitra itu bisa beli ke stokis, bisa beli ke regional stokis, bisa juga ke master. Ini untuk master belum ada ya. Regional juga saat ini cuma tinggal satu. Kebanyakan ada mobile stokis atau bisa beli ke perusahaan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah konsumen. Konsumen ini hanya boleh beli dari mitra. Ya. Jadi konsumen nggak bisa beli ke perusahaan. Nah, ini perlindungannya. Ini berbeda dengan bisnis yang lain. Ya kalau yang lain konsumen bisa langsung ke pabriknya itu. Kita nggak boleh. Misalnya datang, ada konsumen yang bukan mitra datang ke kantor nih, kantor pusat. Mau beli produk nggak bisa. Ya paling kita akan arahkan, silakan hubungi mitra-mitra terdekat atau kalau ada mitra di kantor ke dia aja gitu. Dan sebagainya. Ya inilah batasan-batasan seperti inilah yang membuat kita nggak boleh kita berjualan di marketplace. Ya, di marketplace yang bagaimana yang nggak boleh. Marketplace yang tidak bisa menjamin kalau yang belinya adalah bukan mitra. Jadi gini, tapi ada celah-celah sih, ada celah-celah. Boleh nggak sih dijual market? Boleh, tapi pakai nama pribadi. Jangan bawa nama perusahaan. Ya, kalau pakai nama perusahaan, kesannya perusahaan jual langsung ke konsumen, itu yang nggak boleh. Ada undang-undangnya. Tapi kalau mitra yang jualan boleh. Ya. Oke.
Nah, ini alur distribusi barang seperti itu. Alhamdulillah stokis kita udah makin banyak. Oke. Nah, jenis program atau marketing plan ya. Nah, ini ya alhamdulillah marketing plan-nya kita ini kita bilang hybrid. Ya, gabungan antara binary dan marketing plan ya. Dengan perhitungan secara khusus ya, berbeda dengan yang lain yang disebut dengan metode LJS atau 5 jaring sakti. Kenapa disebut 5 jaring sakti? Karena setiap mitra bisnis kita itu punya 5 pemasukan. Ya. 5 pemasukan ini akan bisa kita dapatkan kalau kita tahu caranya. Ya. Kalau saya nggak tahu caranya gimana? Minimal 1 dapat. Minimal 1 dapat. Coba nggak tahu caranya 1 dapat. Tapi kalau tahu caranya 5 bisa dapat. Ya. Jadi itu nanti terkait dengan beberapa fitur dari AJS. Saya buka sekarang. Ada 7 fitur. Ada 7 fitur dari metode LJS ini yang nggak ada dimanapun di seluruh dunia. Jadi 7 fitur itu hanya ada di metode ini. Satu-satunya di dunia. Dan saat ini yang sudah keluar baru 4 fitur. Baru 4 fitur. 3 lagi belum. 4 aja kemarin kelihatannya lumayan. Ya. 3 lagi belakangan ya. Nah, metode ini juga sudah dipatenkan. Sehingga nggak boleh ditiru tuh. Ya. Ada yang bilang siapa yang mau niru? Belum. Nanti lihat. Ya. Setahun 2 tahun lagi orang pusing tuh. Ya, karena mesti punya solusi, tapi kita udah tahu duluan solusinya. Ya. Oke, next. Ya. Kita cuma sampai 2-3 slide lagi nih. Baik. Ya. Kita jadi bagaimana kita memulai bisnis di Trainet? Ini masih bisa ke bawah ya? Masih bisa. Oke. Saya mengulang dulu sedikit ya, antara dulu pernah saya bahas di sini antara Paytrend dan Trainet. Karena ini 2 perusahaan yang berbeda, maka daftarnya juga masing-masing. Ya. Daftarnya masing-masing. Jadi kalau Paytrend kan gratis nih. Udah tinggal daftar aja. Download di Play Store, download di Google Store, udah download tinggal pakai. Udah. Sekarang kan gampang. Ya. Hampir di semua merchant udah bisa pakai yang ada Kris-nya. Joko ada logo Kris, misalnya di mana gitu. Ya, memang nggak ada nama Paytrend-nya. Jadi kalau nanti ditanya sama yang kasirnya mau bayar pakai apa, Pak? Bilang pakai Kris. Ya. Ya, tapi kalau ngomong Paytrend kemungkinan dia belum paham. Ya. Kalau sudah berhasil bilang ini Paytrend. Ya, ini saya berkali gitu tuh. Loh, ini nggak bisa, Pak. Bisa, kan Kris. Ya, Kris itu milik siapa aja. Ya. Nah, salah satunya Paytrend. Ya. Yang penting udah kebayar. Ya. Oke. Nah, Trainet bisnisnya kita daftar lagi. Ya. Bagaimana cara daftarnya? Nah, daftarnya juga sama melalui website. Ya. Kalau kita kembali tadi ke www.trainet, bisa keluarin kan? Nah, bukan di ini di web yang pertama di trainet.co.id. Nah, Trainet bisa nggak keluar ya? Nah, iya. Nah ini, lihat di website kita di trainet.co.id kan ada 2 tuh di atas tuh, ada masuk ada daftar. Kalau masuk berarti kalian sudah punya ID.
Kalau daftar itu buat orang baru. Ya. Jadi ini mesti daftar sendiri. Saya lihat ada banyak juga mitra yang udah daftar di Trainnet, terus katanya, oh saya nggak bisa pakai aplikasi ini, nggak bisa login. Ya nggak bisa, karena mesti daftar lagi sendiri untuk Paytrend. Ya, kalau ini sudah daftar, baru nanti ini digabungkan. Namanya linkage. Contohnya seperti OVO dan Grab. Grab itu seperti Trainnet, OVO itu seperti Paytrend. Itu di linkage namanya. Ya, dikawinkan. Oke, nah sekarang ini, ya, bagaimana sih, apa sih yang mesti kita tawarkan? Ya, kalau tadi kita bicara tentang produk di awal, ya produk yang kita suka aja, nggak usah semua produk. Yang paling penting adalah kita harus pakai dulu, entah itu misalnya Innolife atau mungkin produk Indobio atau mungkin juga Viagra, kopi, Beimun, nggak usah semuanya dipakai. Satu aja yang kita sukai, yang paling gampang ngomongnya itu aja, satu, fokus. Ya, itulah yang kita tawarkan pada orang lain. Ya, nah baru setelah itu pada saat orang lain mau dapat produk dengan harga lebih murah, maka jadilah pebisnis. Ya, contoh misalnya saya jual sama Alfian cocok nih produk kita, itu jadi pelanggan kita. Nah kita tinggal bilang, Mas Alfian, daripada beli ke saya harganya segini, mendingan daftar aja jadi reseller. Jadi dapat harganya bisa lebih murah gitu. Nah, gimana caranya reseller? Nah, bayar tuh Rp11.000. Oke, reseller. Nah, coba kembali ke web tadi, ke ini ya. Kembali ke, nah sini. Jadi reseller itu adalah MBR. Mitra bisnis reguler. Boleh juga sih kalau disebut mitra bisnis reseller. Ya pinter-pinternya aja. Jadi untuk menjadi reseller ini murah sekali, yaitu cuma Rp11.000. Apa benefitnya? Benefit sebagai reseller adalah tadi mendapatkan harga produk yang bermanfaat itu lebih murah daripada beli langsung. Terus apalagi manfaat berikutnya? Manfaat berikutnya kita dapat poin, tabungan poin atau tabungan skor. Jadi pada saat tabungan skor kita nanti mencapai 3575, nanti ada tulisannya 3575, maka kita naik status tuh menjadi mitra bisnis premier. Ya, baik. Nah kembali ke sini. Ya, ini pertama. Nah, pada saat menjadi MBR, ini memang belum ada bonus apa-apa. Ya, karena kita mesti nabung dulu. Ya, entah nabung dari penjualan pribadi, dari pemakaian pribadi atau dari penjualan ke konsumen. Yang penting kumpulin skornya. Ya, menariknya pembelian sekarang ini kan bisa diatur nih. Ya, kita mau beli jumlah, mau beli produk fisik atau mau beli produk voucher. Ya. Beli produk fisik atau produk voucher, ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Saya nggak bahas dulu masalah MVP ya. Nah, tentang pembelian produk. Saya kemarin ada bahas di sini belum lama. Sengaja pada saat kita beli, bagaimana cara belinya? Ya, cara belinya adalah kita masuk ke menu, kita masuk dulu login dulu menjadi pebisnis. Ya, setelah itu bisa masuk. Ya, oke, sebentar. Jadi ini dasar ya hari ini ya. Jadi kalau saya udah bisa, ada yang belum bisa soalnya. Nah, kita masuk login. Ya, masuk. Ya, ada ID-nya. Nah, usahakan pakainya Google Chrome. Ya, dalam beberapa kasus pakai browser yang lain malah jadi nggak bisa masuk. Passwordnya salah dan sebagainya gitu ya.
Nah, begitu masuk di sini, ya begitu masuk, nah kita lihat di menu yang sebelah kiri itu ada klik produk, kemudian klik beli. Nah, ini poinnya, ya. Pada saat kita beli produk, kita boleh pilih apa aja tuh. Ada banyak produk, ada produknya X, ada produk satuan dan sebagainya. Bisa diangkat lagi. Nah, itu. Nah, tinggal kita klik aja tombol tanda tambah. Ya. 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Nanti akan muncul otomatis di layar di paling bawah yang warna oranye itu adalah daftar produk ya atau rekapitulasi produk yang kita beli. Ya. Pada saat kita klik lanjutkan, oke. Tuh ada yang nanya, udah masuk MBR nggak bisa login aplikasi. Aplikasi apa? Kalau ke Paytren 517 pasti nggak bisa. Karena mesti daftar lagi di 517-nya. Jadi nggak otomatis. Ini dua hal yang berbeda. Mau daftarnya di Paytren dulu, mau daftarnya dulu, ya itu masing-masing jalan. Ya, oke, dulu ya. Nah, ini yang penting. Pada saat kita beli produk, itu ada produk dalam bentuk voucher, ada produk dalam bentuk fisik. Ya, bentuk fisik. Ini aja yang saya mau bahas ya. Nah, apa bedanya antara voucher dan fisik? Bedanya adalah kalau produk dalam bentuk fisik, kita beli begitu saja, entah itu belinya di kantor pusat atau di stokis, kita tinggal terima fisik. Jadi skornya kita nabung sendiri, rabatnya juga masuk ke perusahaan. Cuma, nah bedanya apa dengan voucher? Kalau voucher enggak. Voucher itu kita cuma terima voucher aja. Ya, begitu kita terima udah voucher, nah ingat loh, ada produk, ada skor. Ya kalau rabat kan ke perusahaan, ada produk, ada skor. Nah kalau enaknya dalam bentuk voucher, produknya bisa diklaim kapanpun, bisa kapanpun. Misalnya contoh, saya beli sekarang, nanti produknya mau diambil di Medan, ya tinggal diklaimnya ke stokis Medan. Ya, nah yang menariknya di skor justru. Skor ini walaupun kita yang belanja, skor itu bisa kita transfer. Bisa kita transfer. Misalnya saya sudah di MBP, ada mitra kita MBR. Ya, saya mau bantu MBR, skornya buat MBR aja bisa itu. Ya, sehingga bisa cepat jadi MBP. MBP cepat jadi MBR dan seterusnya. Ya itu membangun itu kita bahasnya nanti di lusa ya. Nah, sampai di situ ya. Cuma sampai di situ aja bahasnya. Ya. Coba kembali ke PDF. Kembali ke marketing plan. Terakhir nih. Ya. Jadi kalau ada yang nanya apa sih benefitnya ya di mitra bisnis reguler? Yang pertama tadi ya, mendapat harga lebih murah daripada konsumen. Yang kedua, kita nabung poin atau nabung skor. Ya. Kan nabung tuh. Dari misalnya tadi berapa Viagra tadi? Nih, 1186. Pokoknya setelah kita beli berapa, entah beli atau jual, begitu nyampe 3575, maka naik statusnya menjadi MBP. Otomatis. Nah, apa benefitnya MBP? Nah, lebih banyak lagi. Ya, coba MBP. Tapi bahasa nanti ya. Jadi pada saat benefit MBP itu bukan cuma masalah selisih keuntungan penjualan, ya, tapi sudah mulai mendapatkan bonus atau komisi dari perusahaan karena sudah MBP. Kalau MBR enggak tadi, MBR cuma dapat keuntungan penjualan aja sama nabung poin. Nah kalau di DPP nambah, nabung poinnya masih, tapi ada tambahan bonus dan komisi. Ya, seperti apa bonus komisinya kita bahasnya nanti di lusa saja. Nah kemudian pada saat nabung poin, poinnya terus nambah terus, maka kita masuk ke MBS berikutnya, signatur. Nah ini menarik nih, ya karena begitu nyampe di signatur, maka bonus maupun komisi yang kita terima bisa memenuhi 5 jaring sakti. Jadi 5 jaring saktinya itu bisa dapat semua. Dari mulai LJS 1, LJS 2, LJS 3, LJS 4, LJS 5. Kalau di MBP itu dari LJS 1 sampai LJS 5 cuma dapat 1 LJS, yaitu LJS yang kelima aja. 1 sampai 4-nya belum dapat. Tapi udah lumayan. Udah lumayan sih segitu juga. Ya bisa dapat sampai ya lumayan lah. Ya kalau mau dapat 10 atau 20 juta gitu sih masih bisa lah. Ya masih bisa ya atau bisa lebih banyak lagi.
Ya, mungkin sekarang hari ini cuma sampai di situ aja.